Bab 633. Masalah meniduri atau tidak. Bang, bang, bang. Sepanjang hari, raungan di Sekte King Yun belum berhenti. Nancu juga tidak tenang, gelombang gelap melonjak. Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang diam-diam menghubungi keluarga afiliasi mereka, dan ingin mereka mengirim pasukan untuk membantu dalam pertempuran, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk memecahkan formasi batasan wilayah pelindung gunung Sekte King Yun. Tidak hanya mereka, Sekte King Yun juga menghubungi keluarga afiliasi mereka hanya melalui beberapa markas intelijen. Namun, informasi yang dibalas oleh petugas intelijen membuat wajah mereka semakin jelek. Tadi malam, perhatian mereka semua tertuju pada koalisi melawan Sekte Han Yue dan Sekte Zeng Yang, dan mereka tidak pernah tahu bahwa keluarga afiliasi mereka telah dimusnahkan, dan berita itu baru didapatkan hari ini. Bajingan! Di aula Sekte King Yun, Simon Gongsun berteriak dengan marah, "Sekte Han Yue, Sekte Zeng Yang, kalian benar-benar menyebalkan." Seperti yang diharapkan oleh Harley Ye, Sekte King Yun menganggap ini ulah Sekte Han Yue dan Sekte Zeng Yang. Namun, bagaimana Simon Gongsun tahu bahwa keluarga yang berafiliasi dengan Sekte King Yun tidak dibunuh oleh Sekte Han Yue dan Sekte Zeng Yang, tetapi dibunuh secara diam-diam oleh seseorang yang dikirim oleh Harley Ye. Dan Sekte Han Yue dan Sekte Zeng Yang juga mendapat berita saat ini. Dibandingkan dengan Sekte King Yun, kedua belah pihak saling curiga. Sekte Han Yue mengira itu adalah Sekte Zeng Yang, Sekte Zeng Yang mengira itu adalah Sekte Han Yue. Alhasil, ketiga sekte masih tidak tahu kebenaran. Pada saat ini, Qilian Zong, Jelvin Zong, Samuel Gu, dan yang lainnya sedang minum anggur dengan santai di kota kuno Qianqiu, mendengarkan informasi dari Sekte Ren Huang. Suasana hati mereka bahkan lebih nyaman dan tidak bisa berkata-kata. Pertempuran kacau tiga sekte, ketiganya kalah, endingnya lebih sempurna dari yang diharapkan. Leluhur keluarga Su tertawa terbahak-bahak. Ternyata bisa berperang seperti ini. Semuanya, waspadalah. Qilian Zong mengelus jenggotnya. Tiga sekte menderita kerugian besar. Mereka pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kita pasti akan dipanggil kembali ke markas Sekte Han Yue untuk diinterogasi. Jadi jangan membuat kesalahan. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan si Jalang Harley Ye? Anak itu punya banyak ide. Bicara tentang dia, bukankah anak itu seharusnya sudah kembali? Samuel Gu berkata dengan santai, menyesap anggurnya. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati biarpun yang lain mati, mungkin dia sedang dalam perjalanan kembali. Langit malam itu gelap, bintang-bintang berteburan seperti debu. Di taman kecil kota kuno, Harley Ye masih minum sambil memegang kendi, dan sesekali melihat Nancy Ji. Nancy Ji cukup tenang. Dia tidak bergerak sejak dia duduk di bawah pohon buah spiritual. Satu-satunya gerakannya adalah meliriknya dari waktu ke waktu. Secara visual, dia seharusnya sedang memikirkan cara mencekikku. Harley Ye mengangkat telinganya. "Nak, sudahkah terbuka pikiranmu?" Tak lama kemudian, suara santai naga kuno mistik terdengar lagi. "Jika kamu menidurinya, aku akan memberitahumu bagaimana cara membuka larangan." Sialan, aku menidurinya atau tidak, apakah itu memiliki hubungan langsung dengan kamu memberitahuku cara memecahkannya? Ya, tentu saja ada. Naga kuno mistik mengelus jenggotnya dalam-dalam. Aku terutama ingin melihat apakah bayi yang diciptakan oleh tubuh suci zaman purba dan tubuh Xuanling benar-benar sehebat yang dikatakan legenda. Punya cita rasa. Harley Ye mau tidak mau mengacungkan jempol. "Kalau begitu kamu sebenarnya maju tidak? Katakan padaku cara memecahkannya dulu, aku akan melakukannya setelah itu. Lalu setelah aku memberitahumu bagaimana cara memecahkannya, apa yang bisa aku lakukan jika kamu tidak melakukannya? Aku rugi besar."
Naga kuno mistik melirik ke 9 tubuh bayangan Harley Ye. Jangan berpikir aku tidak tahu, berhenti membodohiku. Harley Ye tampak tidak setuju. Kalau begitu jika aku menidurinya, bagaimana kalau kamu tidak memberitahuku? Omong kosong, aku bukan orang seperti itu. Sok hebatnya keren, kata Harley Ye dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak mendengarkanku, ya sudah. Aku tidak ingin memberitahu. Naga kuno mistik melirik ke 9 tubuh bayangan Harley Ye untuk terakhir kalinya, lalu tengkurap begitu saja dan tertidur. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tetap bisa membukanya, tegur Harley Ye. Segera, dia menyimpan labu anggur dan duduk bersila di tanah lagi. Kemudian, pikirannya berkecamuk, dan dia menarik api spiritual dan petir surgawi. Namun, meskipun ia dapat membangkitkan petir surgawi dan api spiritual di lautan diafragma, tetapi mereka tidak dapat keluar, karena lautan diafragma dilarang. Mereka juga disegel di dalam. Jika ingin keluar, maka harus menembus larangan lautan diafragma. Selama periode ini, dia membiarkan api spiritual dan petir surgawi menyerang perisai kokoh yang melarang lautan diafragma lebih dari 1 kali, tetapi semuanya gagal, malah dia sangat menderita. Cara ini tidak berhasil, dia menggunakan kekuatan jiwa lagi, tapi tetap gagal mematahkan larangan lautan diafragma. Selanjutnya, dia menggunakan banyak metode, tetapi semuanya tidak berguna. Sialan. Di tengah malam, Harley Ye duduk di tanah, berkeringat deras dan pucat, tetapi larangan lautan diafragma masih belum bisa dicabut. Gudong, gudong. Dia minum sedikit anggur, dan Harley Ye meluangkan waktu untuk melirik Nancy Ji. Dia diam seperti biasanya, duduk di sana tanpa bergerak, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan emosional di matanya yang indah. Seolah-olah dunia sedang kacau pun tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan tidak berdaya, Harley Ye berbalik lagi, duduk di sana dan menyentuh dagunya, masih berpikir keras tentang solusinya. Lautan diafragma dilarang, kekuatan spiritual dan energi vitalitas juga dilarang. Energi spiritual tidak dapat memasuki lautan diafragma, dan kekuatan spiritual lautan diafragma tidak dapat keluar. Larangan ini benar-benar sombong, bahkan api spiritual dan petir surgawi disegel di dalamnya. Kamu tidak bisa mematahkan larangan dari dalam lautan diafragma, dan kamu tidak bisa mematahkan larangan dari luar lautan diafragma. Harley Ye terus bergumam dengan suara rendah, jika ingin melanggar larangan, tidak dapat menggunakan kekerasan sepanjang waktu, aku harus menemukan cara yang benar. Waktu berlalu perlahan, dan malam berganti dari malam ke malam. Taman kecil itu sunyi, Harley Ye sedang berpikir keras dengan menopang dagu di tangannya, dan Nancy Ji memegang lututnya di tangannya. Oh ya, entah kapan, Harley Ye menamparkan pahanya dan melompat. Mungkin teriakannya terlalu mendadak, yang membuat Nancy Ji kaget. Sekarang, Nancy Ji lebih yakin bahwa Harley Ye benar-benar sakit jiwa. Dia bergumam di sana sepanjang malam, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, dan dia mengoceh seperti pasien gangguan jiwa. Tidak dapat mematahkan larangan dari dalam lautan diafragma, dan tidak dapat mematahkan larangan dari luar lautan diafragma. Jika kamu menyerang dari dalam dan luar pada saat yang sama, ini mungkin benar-benar bisa berhasil. Di sini, Harley Ye tidak memperhatikan sorot mata Nancy Ji, semua pikirannya fokus pada larangan lautan diafragma. Api spiritual dan petir surgawi dapat mengerahkan kekuatan dalam lautan diafragma, untuk mematahkan larangan. Yang aku butuhkan adalah kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal. Harley Ye menyentuh dagunya, pikirannya berlari cepat. Esensi bumi dunia bawah tanah Sekte Zeng yang ditransmisikan oleh 9 tubuh bayangan adalah kekuatan eksternal,
kekuatan bintang yang ditransmisikan oleh burung terlarang 9 tubuh bayangan juga merupakan kekuatan eksternal. Dengan cara ini, kekuatan jalan iblis, darah tubuh suci zaman purba, dan kekuatan jiwa juga merupakan kekuatan eksternal. Selama kekuatan yang dapat merusak keseimbangan dalam tubuh adalah kekuatan eksternal, dapat diandalkan. Memikirkannya, Harley tertawa terbahak-bahak, menepuk pantatnya, berdiri, dan berjalan keluar. "Apa yang kamu lakukan?" Nancy Ji, yang diam sampai sekarang pun berbicara. "Hajar." Bersambung. Bab 634. Membuka larangan. Langit malam itu dalam. Bintang-bintang pecah seperti debu. Nancu masih tidak tenang di malam hari. Terutama karena gerakan di pihak Sekte King Yun masih sangat kuat. Sejak Sekte King Yun dikepung, pasukan koalisi Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang telah membombardir dengan sekuat tenaga selama sehari dan 2 malam. Namun yang membuat mereka geram adalah mereka tetap tidak bisa melanggar formasi batasan wilayah pelindung gunung Sekte King Yun. Di sini, Harley yang keluar dari taman kecil, berlari keluar dari kota kuno sepanjang jalan, dan berlari ke sekelompok gunung sepanjang jalan. Karena untuk mencoba metode pemecahan, banyak kartu truf yang harus digunakan. Seperti jalan iblis, yang tidak dapat dilihat oleh Nancy Ji. Jika tidak, identitasnya dapat menimbulkan kecurigaan. Bang! Segera, ada raungan di pegunungan, dan burung-burung dan binatang buas terkejut. Harley membuat gua di dinding batu, lalu terbang masuk dan melompat masuk. Lalu memanggil Jenderal Mayat untuk menjaga pintu masuk gua. Segera, dia duduk dengan lutut disilangkan. Diaktifkan. Pertama dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya. Jalan iblis. Buka. Dengan dengusan lembut, matanya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Segera, energi iblis yang bergejolak mengamuk di sekelilingnya. Dengan suara merintih, rambut hitamnya berubah menjadi darah. Dan ada pola iblis kuno di antara alisnya. Dan matanya berubah pada saat yang sama. Berubah menjadi merah darah. Weng. Karena kekuatan jalan iblis, perisai yang menutupi lautan diafragmanya tidak bisa menahan gemetar. Ada harapan. Mata Harley berbinar. Kekuatan jalan iblis memecah keseimbangan dalam tubuh dan menyebar ke kekuatan yang melarang lautan diafragma. Ini membuktikan bahwa tebakannya masih sangat tepat untuk mendobrak larangan lautan diafragma. Tidak hanya api spiritual dan petir surgawi di lautan diafragma, tetapi juga perlu kekuatan yang bekerja sama dari luar. Dalam dan luar bekerja sama, maka larangan mungkin benar-benar bisa dirusak. Jangan khawatir, masih ada lagi. Mengambil napas dalam-dalam, ia mulai memurnikan kekuatan darah tubuh suci dan mengumpulkan kekuatan jiwa. Kekuatan bintang. Ayo, mengikuti dengusan ringan Harley. 9 bayangan dari gurun terlarang bekerja satu demi satu, mengalihkan kekuatan bintang yang mengepul. Esensi bumi. Ayo. Saat dia mendengus lagi, 9 tubuh bayangan di dunia bawah tanah Sekte Zeng yang juga mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, memancarkan esensi bumi yang bergulir. Merasakan perubahan 9 tubuh bayangan. Naga kuno mistik dari dunia bawah tanah Sekte Zeng yang tidak bisa menahan untuk membuka mata naganya. Dan kemudian melihat Harley menembus mereka.
Dan apa yang sedang dilakukan Harley? Anak ini benar-benar berbakat. Segera, naga kuno mistik menghela nafas pada dirinya sendiri. Karena jika itu dia juga akan memecahkan lautan diafragma larangan melalui kerjasama kekuatan internal dan eksternal. Zeng, 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 zeng. Saat naga kuno mistik menghela nafas, Harley di dalam gua mulai mengeluarkan suara dentang pedang di tubuhnya. Jika dicermati, kamu akan menemukan bahwa 4 pedang tajam memadat di tubuhnya. Satu dibentuk oleh kekuatan jalan iblis. Yang lain dibentuk oleh darah tubuh suci zaman purba. Satu dibentuk oleh esensi bumi dan yang lainnya dibentuk oleh kekuatan jiwa tingkat langit. Sedangkan yang kelima dikumpulkan oleh kekuatan bintang. Kelima pedang itu meraung dan bergerak dengan ketajaman dan kekuatan tirani yang tak tertandingi. Lelehkan. Harley mengeluarkan raungan rendah. Dan kelima pedang itu menyatu di bawah kendalinya. Bergabung menjadi pedang emas. Pada saat ini, api spiritual dan petir surgawi di lautan diafragmanya juga bergerak. Dan keduanya menyatu, rusak, dengan raungan rendah lainnya dari Harley. Pedang ilahi emas dan panah ilahi hitam bergerak pada saat yang sama. Panah hitam ilahi di lautan diafragma melesat ke perisai. Pedang ilahi emas melesat ke arah perisau dari luar. Dan target dari keduanya konvergen pada satu titik. Zeng, weng. Dengan dihantam pedang dan panah. Keduanya mengenai perisai yang membungkus lautan diafragma tanpa urutan tertentu. Klik. Tampaknya ada suara seperti itu dalam kegelapan. Dan perisai yang membatasi lautan diafragma retak seketika. Ujung pedang dan ujung panah bertabrakan. Membentuk lingkaran cahaya tak terlihat yang berpusat pada titik tumbukan dan penyebaran terjadi tak terbatas. Puff, puff. Di tempat, tubuh Harley retak. Karena goncangan pedang ilahi dan panah ilahi yang bertabrakan di tubuh terlalu besar. Bahkan tubuh suci zaman purbanya yang sombong tidak tahan. Namun, justru karena kekuatannya yang terlalu tirani, perisai yang melarangnya lautan diafragma langsung meledak. Bang! Dengan raungan di tubuhnya, perisai itu meledak. Segera, larangan lautan diafragma dicabut. Pintu antara lautan diafragma dan dunia luar langsung terbuka. Gulungan kekuatan spiritual bocor, dan gulungan energi spiritual dituangkan ke lautan diafragma. Wow, segera, tawa Harley terdengar di gua. Orang ini berlumuran darah, tulang serta meridiannya patah. Tetapi dia masih tertawa bahagia. Larangan lautan diafragma dicabut. Masalah yang lainnya baik-baik saja. Anak naga nakal. Lihat tidak, aku membukanya. Orang ini tidak terburu-buru melatih tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya. Tetapi memandang naga kuno mistik dengan wajah cemberut. Persetan, kamu sialan yang anak nakal. Lihat itu, kamu sangat malu dan menjadi marah. Pergi, aku tidak mau bicara denganmu. Tegur naga kuno mistik. Langsung menghalangi kontak Harley dengannya. Bah, Harley tampak tidak setuju. Dia langsung duduk bersila di tanah. Pikirannya bergerak, dan pelatihan tubuh barbar segera aktif. Klik, klik, segera. Suara tulang bertabrakan keluar dari tubuhnya. Dan penyempurnaan tubuh yang mendominasi membuat lukanya pulih dengan cepat. Dan meridian tulang yang patah di tubuhnya terus terhubung di bawah penyempurnaan. 3 jam kemudian, pria ini berdiri dengan lincah. Darahnya bergelora dan wajahnya penuh energi. Tao Gai tidak berbahaya. Jaring besar dunia. Metode rahasia ini sangat bagus. Harley menyentuh dagunya.
merasa sedikit menyesal. Dia sedang melarikan diri malam itu dan tidak melihat bagaimana leluhur Sekte Qing Yun melakukannya. Karena dia tidak melihatnya, maka tentu saja tidak bisa belajar. Aku harus mempelajari dua metode rahasia ini suatu hari nanti. Sungguh sombong, pikir Harley Ye dalam hatinya. Ayo kembali. Meregangkan dengan ganas, Harley Ye berbalik dan melompat keluar dari gua. Bang, bang. Saat dia melompat keluar dari gua, dia mendengar raungan tidak jauh dari sana. Mendengar suara itu, Harley Ye melihat ke bawah tanpa sadar. Yang dilihatnya adalah gunung yang runtuh. Dan dua sosok berdarah terguncang keluar dari awan dan kabut yang bergulir. Hah! Melihat kedua orang itu, Harley Ye mau tidak mau mendengus kecil. Karena dia masih mengenal kedua orang itu. Jika dia melihat lebih dekat, bukankah itu mantan murid pewaris pertama Aron Zhou Sekte Qing Yun dan murid pewaris kedua Harrison Lee? Kedua orang ini berlari kembali ke Nanchu lagi. Harley Ye menyentuh dagunya, bergumam dalam hatinya. Dia mendongak lagi. Ketika dia melihat orang-orang yang mengejar Harun Zhou dan Harrison Lee, dia tercengang lagi. Karena mereka juga kenalan. Jika diperhatikan dengan seksama, bukankah peringkat Feng Yun dinasti Dacu peringkat 69? Yusmin Lee, anak ini sudah datang ke Nanchu juga. Harley Ye tertegun. Tapi Yusmin Lee peringkat 69. Aron Zhou peringkat lebih tinggi dari dia. Ditambah Harrison Lee. Keduanya tidak bisa mengalahkan Yusmin Lee. Namun, dia segera menemukan petunjuknya. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa Aron Zhou dan Harrison Lee ditanam dengan segel mantra di antara alis mereka. Dan pengekangan segel mantra itulah yang sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Aku ingin tahu kemana kalian bisa melarikan diri. Saat Harley Ye tercengang, tawa mencemooh Yusmin Lee bergema di seluruh dunia. Mengatakan itu, orang ini melambaikan tangannya dengan peduli. Dan segel besar turun dari langit. Bang, bang, bang. Karena kecerobohannya, puncak gunung runtuh. Melihat Aron Zhou dan Harrison Lee lagi, mereka berdua sangat mengenaskan. Satu terhempas, yang lain tersandung, terluka parah, dan aura sangat lamban. Jika tidak ada kecelakaan, keduanya akan mati hari ini. Sepertinya hari ini kita ditakdirkan untuk mati di sini. Aron Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Agak menyesal aku memulai jalan kultivator. Harrison Lee tersenyum lelah. Setidaknya, kami masih muda dan pernah bermain dengan gila. Senang juga memiliki pendamping saat meninggal. Sungguh menyentuh hati. Lalu aku akan mengirim kalian mati bersama. Yusmin Lee datang dan menembak dari langit dengan telapak tangan. Namun, pada saat ini, tangan emas tiba-tiba menyapu dan dipukul olehnya. Puff, bersambung.